Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada salah satu komentar dari Bang Muzaki Channel ini, yaitu menanyakan tentang 1 kilo adonan ya. Jadi berapa roti goreng atau bolak-balik. Nah, jadi ini teman-teman ya, bahasan yang sering kali banyak sekali ditanyakan oleh terutama bagi teman-teman yang pemula ya seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita bahas tentang odading dan cakwe tentunya itu kan kompleks ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan, artinya garapan saya di sini dengan saya teman-teman yang di lain tempat lain gitu kan, itu tidak bisa sama persis kan seperti itu. Karena apa? Kita melihat bagaimana target yang ingin kita hasilkan dan ingin kita peroleh kan seperti itu. Nah, kita melihat gambarannya ketika saya di sini teman-teman ya. Saya di sini kemudian tempo tahun lalu yang ada di Kalimantan itu juga berbeda, apalagi dengan teman-teman yang berada di Pulau Jawa. Tentunya ini nanti menjadi suatu target teman-teman sendiri. Jadi kalau belajar ya tentunya kita harus belajar target bagaimana seminimal mungkin kita mencapai yang kita ingin kita hasilkan tersebut. Nah, kalau saya di sini teman-teman ya, saya mengambil di tengah-tengah seperti itu karena apa? Kalau kita melihat ya dari teman-teman kita yang berada di Pulau Jawa, terutama di teman-teman saya sendiri ya yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya seperti itu, dari setiap 1 kilo adonan itu kan tentunya punya tadi teman-teman ya punya target sendiri, yaitu bagaimana caranya setiap 1 kilo itu keluar uang 50.000 atau selebihnya kan seperti itu. Artinya kalau sesuai harga dulu teman-teman ya. Jadi kalau harga di sana itu per piece-nya atau satu potong itu kan adalah 1.000 ya, otomatis kita itu minimal menarget 50 potongan seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau saya sendiri di sini seperti itu? Nah, saya sendiri di sini dari per kilo itu teman-teman ya. Jadi saya menarget minimal itu bagaimana caranya mendapatkan uang 60.000 ke atas, bahkan 70.000 seperti itu. Artinya ada selisih ya, ada selisih penghasilan di Jawa ataupun di sini ya teman. Nah, ini juga ada satu perbedaan teman-teman, yaitu tentang harga ya. Dan di Jawa itu kan ada masih variatif teman-teman. Ada yang masih harga 500-an, ada harga 700-an per piece-nya. Dan ada yang 1.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Tetapi potongan itu kan akan sangat membedakan teman-teman. Sehingga kalau banyak teman-teman memilih untuk harga 500 tentunya lebih kecil-kecil. Bagaimana cara menargetnya kan? Rata-rata kalau di sana, itu kan di Pulau Jawa terutama, itu seminimal mungkin mereka itu menarget bagaimana caranya dari per kilo itu keluar modal atau keluar hasil itu 40.000 ya seperti itu. Jadi kalau upahnya di harga dengan 500 rupiah, tentunya kita itu harus punya target, artinya 40.000 dibagi 500 kan harusnya 80 potong ya, jadi potongnya kecil-kecil itu jadi 80. Nah, kalau upamanya yang dengan harga 1.000 tadi seperti itu ya punya keuntungan atau margin ya, artinya 50.000 ya kita harus menarget 50 piece ya seperti itu supaya keluar 50.000. Nah, berbeda ketika kami yang ada yang saya sempat di Kalimantan kemarin dan masih ada sekarang di sana, itu lebih apa ya, artinya lebih prospek, lebih bagus secara penjualan karena di sana nilai uang sendiri menurut saya ya itu relatif lebih mudah ya didapat seperti itu, karena di sana target kita adalah bagaimana minimal itu dapat 80.000 sampai 100.000 kalau di sana. Artinya kita punya selisih dari potongan teman-teman ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah merasakan berdagang di luar Pulau Jawa, terutama untuk odading dan cakwe, mungkin dengan potongan-potongan segitu mungkin menjadi suatu tanda tanya ya. Ini masalahnya harganya hampir sama teman-teman dengan harga yang relatif ada di Jawa ataupun di daerah lain. Tetapi ada juga yang pedagang itu memang harganya lebih mahal. Tentunya saya pernah ketemu dengan beberapa pedagang yang mereka menjual itu harganya 2.500 per potong di Kalimantan seperti itu. Memang buatnya tidak terlalu banyak karena itu ada campuran-campuran, tetapi kan kalau kita kalkulasi lagi mending seperti itu teman-teman. Artinya membuat beberapa kilo saja sudah menghasilkan uang daripada kita terlalu banyak membuat, rugi tenaga, rugi waktu kan seperti itu, dan hasilnya akan sama saja kan. Nah, kalau saya sendiri di Kalimantan itu masih standar, artinya standar di sana teman-teman. Artinya
dari per kilo itu menghasilkan uang 80.000. Artinya kalau sekarang itu kan harga sama seperti saya di sini. Kalau kita menjual dari per piece-nya adalah 1.250 per piece atau 5.000 itu dapat 4 teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita punya selisih yang dari Jawa itu adalah 250 dari per potong seperti itu. Tapi kan dikalikan sekian teman-teman ya. Nah di sini sendiri saya target ya minimal bagaimana caranya itu di atas 50 potong ya, atau 55 potong seperti itu. Kalau bisa ya 60, sehingga nanti kalau dapat uang itu di atas 60.000 sampai 70.000. Jadi kelihatan teman-teman. Kalau kita membuat 10 kilo umpamanya kan, kalau 10 kilo ya. Jadi kalau di sini ya kita target minimal 10 kilo itu jadi 700-an ribu kan seperti itu. Nah kalau di Jawa sendiri kan belum tentu teman-teman ya, artinya masih harus kita itu kalkulasi lagi, karena di sana potongannya kalau harga 1.000 pun dia besar-besar, sehingga targetnya minim ya, artinya dia hanya menarget sekitar 50 potong tadi, dan potongannya agak besar-besar kan seperti itu. Nah tapi ini kembali ke teman-teman semua ya, karena tentunya punya prinsip sendiri. Kadang-kadang lebih baik berjualan murah tapi habis banyak teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau kita sendiri tidak ya teman, artinya kita harus punya tujuan dan target sendiri. Nah itu ya teman-teman, dari pertanyaan tadi artinya dari berapa potong dari per kilo itu ya, jawabnya relatif tergantung teman-teman semua untuk mengelolanya ya. Tapi semuanya kan diawali dari proses belajar dan kebiasaan teman-teman. Kalau teman-teman nanti biasanya memotong sekilo jadi 50, jadi 40, nah seterusnya akan seperti itu. Kalau bisa ya mulai dilatih teman-teman seperti itu. Nah kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman ya, ini berkaitan juga sebenarnya Bang Tutor. Kalau baling kopong itu punya saya susah sekali dalamnya kopong, teknik ngadon udah lumayan baik lah. Oh ya, jadi banyak tidaknya itu kan di odading teman-teman ya, ini adalah tergantung adonan kita. Kalau adonan kita bagus baik gitu kan, jadi kita bisa menariknya gitu kan, sehingga tadi target dari beberapa yang akan kita hasilkan itu nanti bisa tercapai. Salah satunya adalah adonan itu sendiri lebih mulur ya, kemudian bisa kopong. Nah itu karena bersinkron sekali di sini ya. Solusinya adalah kalau menurut saya pribadi ya, itu adalah di teknik mengadonnya, kemudian ya tambah-tambahan bahan-bahan yang bisa memulurkannya seperti itu. Jadi seperti pemberian ya kalau menurut saya sih ya teman-teman, itu ada seperti background plate itu salah satunya untuk memulurkan. Kemudian bisa teman-teman tuh bisa memberikan opalet dan lain-lain, ataupun yang jelas itu adalah potongannya itu sendiri jangan terlalu keras teman-teman. Artinya jangan terlalu keras, itu dibikin standar agak lembek, jadi nanti mudah yang menariknya, tetapi dengan durasi yang tidak terlalu lama kalau seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali metode yang harus kita gunakan teman-teman. Jadi nanti itu kebiasaan sendiri-sendiri, terutama nanti pas nariknya itu teman. Jadi pas motongnya itu nariknya itu lebih lebih bisa lagi, lebih terbiasa lagi, sehingga nanti bentuknya pun kita terlatih ya untuk bagaimana bentuknya seperti itu. Karena memang kan setiap orang itu motongnya beda-beda teman, dan bentuknya pun ada yang lebih agak memanjang, ada yang persegi 4 seperti itu, dan mungkin agak yang agak sedikit bulat kan seperti itu. Jadi ini berkaitan ya Bang RS Unyu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan secara pasti kalau kopong, karena itu kembali ke pribadi masing-masing ya, seperti itu. Karena kalau bahan-bahan yang kita gunakan ya relatif sama seperti itu, dan yang pasti cara kita memotong sendiri ataupun menariknya kan, karena ya kadang itu bisa bagus cuma dapat sedikit, bisa agak kurang bagus tapi bisa dapat banyak kan seperti itu. Jadi tergantung pada metode yang kita gunakan sendiri. Jadi itu teman-teman ya, jawaban dari saya dari beberapa komentar ya tentang berapa potong dari per kilonya. Kemudian kalau untuk kopong tidaknya itu ya cara kita sebenarnya hampir sama gitu teman-teman. Cara kita hampir sama, cuma sekali lagi itu kembali pada teman-teman semua bagaimana cara membuat adonannya itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nariknya, dan ketiga pasal penggoreng itu sendiri ya, karena membutuhkan minyak yang lebih panas. Kalau minyaknya kurang panas biasanya tuh daging atau cakwe yang kita goreng itu meresap ya, minyaknya meresap ke bolang baling yang kita goreng tersebut.
Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.